Takut salah sering bikin kita nggak mulai-mulai. Ini kenapa boleh dong salah? Simak ini. Kita semua pernah salah ya kan? Nah, hari ini kita akan bedah bareng kenapa berbuat salah itu bukan cuma wajar, tapi juga penting banget. Sumber kita kali ini adalah buku yang luar biasa dari Irva Amali, judulnya Boleh Dong Salah. Siap-siap ya, karena cara pandang kita soal kesalahan bakal berubah total. Kutipan pembukanya aja udah kena banget, ya kan? Buku ini bukan buat malaikat yang suci tanpa salah, bukan juga buat setan yang emang kerjanya bikin salah. Ini buat kita, manusia biasa. Langsung berasa, wah ini gue banget, ya kan? Kayaknya dunia kita tuh terobsesi banget sama yang namanya kesempurnaan. Salah dikit langsung dihakimi. Tapi coba deh kita pikirin, gimana kalau ketakutan berbuat salah itu justru yang bikin kita mandek? Gimana kalau kesalahan itu sebenarnya bahan bakar yang bikin kita maju? Yuk kita bedah gagasan yang sebenarnya cukup radikal ini. Oke, buat ngerti seberapa kuatnya sebuah kesalahan, kita perlu mundur sedikit ke belakang, lihat sejarah. Dan ngelihatnya bukan sebagai aib pribadi, tapi sebagai percikan api yang nyalain perubahan besar. Ternyata, peradaban kita ini dibentuk sama kesalahan-kesalahan yang monumental loh. Nah, ini dia nih yang keren banget dari buku ini. Ada konsep namanya kelirumologi yang dipopulerkan oleh Jaya Suprana. Idenya tuh simpel tapi dalam. Kita bisa nemuin kebenaran justru dengan ngebongkar kekeliruan. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang kesalahan jadi sesuatu yang intelektual dan ya keren. Coba deh pikirin 3 hal ini. Penemuan benua Amerika, mesin cetak, sama kalender modern yang kita pakai sekarang. Kelihatannya beda-beda banget ya. Tapi apa coba benang merah yang nyambungin ketiganya? Jawabannya mungkin sama sekali bukan yang kamu duga. Jawabannya semuanya lahir dari kesalahan besar. Gila kan? Julius Caesar, dia salah hitung kalender, bikin 1 tahun jadi kacau balau dan butuh perbaikan gede-gedean. Gutenberg, dia bikin kesalahan kecil pas lagi ngukir kayu, malah dari situ dapat ide jenius buat mesin cetak. Dan Columbus, yang katanya nemuin dunia baru, sebenarnya dia tuh nyasar parah. Ini bukti kalau kesalahan itu bukan cuma catatan kaki dalam sejarah, tapi seringkali jadi penulis utamanya. Oke, cukup soal sejarah. Sekarang kita tarik ke diri kita sendiri, ke pengalaman pribadi kita. Rasa takut berbuat salah, tekanan buat jadi sempurna ini, kita semua pasti ngerasain. Dan jujur, itu bisa melumpuhkan banget. Angka ini, 1.500. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. 1.500? Apa coba? 1.500 kegagalan? Bukan. Itu adalah jumlah percobaan yang dilakuin Thomas Edison sebelum berhasil menciptakan bola lampu. Bagi dia, itu bukan 1.500 kegagalan, itu adalah 1.500 langkah yang perlu dia lewatin. Dia nemuin 1.500 cara yang gak berhasil, yang akhirnya nuntun dia ke 1 cara yang berhasil. Setiap kesalahan, itu adalah data. Nah, inilah yang di buku ini disebut sebagai kutukan perfeksionis. Rasa takut salah yang terus-terusan ini bukan cuma bikin kita cemas dan capek. Lebih parah lagi, itu bikin kita jadi beku. Kita jadi takut nyoba hal baru, takut ngambil risiko. Padahal proses belajar yang sesungguhnya itu justru ada di arena coba-coba dan salah. Oke. Jadi kita udah sepakat ya, salah itu wajar bahkan perlu. Terus, gimana dong kalau kita beneran bikin salah? Apa yang harus dilakuin? Jawabannya ada di satu hal. Keberanian untuk mengakuinya. Tapi kenapa ya? Susah banget bilang, maaf gue salah. Ya karena ini ada banyak banget ketakutan di baliknya. Takut dihukum, takut dijudge orang, takut reputasi hancur. Dan jujur aja deh, nyalahin orang lain atau keadaan itu seringkali rasanya emang lebih gampang kan? Tapi kemudahan itu cuma ilusi sesaat. Nah, disinilah bedanya. Buku ini ngingetin kita sama semangat para kesatria. Mengakui kesalahan itu bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya, itu nunjukin kehormatan dan kekuatan batin. Butuh keberanian yang beneran buat ambil tanggung jawab. Itulah yang ngebedain seorang kesatria sama seorang pengecut. Oke, setelah kita berani ngaku salah, ada langkah berikutnya yang sama pentingnya, yaitu memaafkan. Dan ini berlaku 2 arah loh, buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Disinilah letak kebebasan yang sebenarnya. Dan ini adalah sebuah cerita yang benar-benar tragis buat jadi pengingat. Andres Escobar, seorang pemain bola dari Kolombia, dia dibunuh. Kenapa? Cuma karena dia nggak sengaja bikin gol bunuh diri di Piala Dunia 1994. Bayangin, satu kesalahan teknis di lapangan dibayar pakai nyawa. Kisah ini jadi pengingat yang brutal tentang akibatnya kalau sebuah masyarakat kehilangan kemampuan untuk memaafkan. Kontrasnya tuh luar biasa banget.
Di buku ini dijelasin kalau kata maaf itu asalnya dari bahasa Arab, afa, yang artinya menghapus, benar-benar menghapus sampai nggak ada sisa. Coba bayangin, jejak kaki di padang pasir yang lenyap disapu angin, hilang sama sekali tanpa bekas. Memaafkan itu kayak gitu, melepaskan sepenuhnya. Wah, dalam banget ya. Oke, yuk kita rangkai semuanya sekarang. Kalau kita udah nggak takut gagal, berani ngakuin salah, dan bisa memaafkan, kita bisa ngelakuin sesuatu yang ajaib, mengubah setiap kekeliruan jadi sebuah aset yang berharga. Contoh paling terkenalnya, Post-it Note. Ceritanya tuh gini, pertama, seorang ilmuwan 3M Spencer Silver nggak sengaja bikin lem yang super lemah, dianggap produk gagal total. Bertahun-tahun kemudian, temennya Arthur Fry frustrasi karena pembatas buku di buku nyanyiannya jatuh melulu. Tiba-tiba dia ingat sama lem gagal itu, dicobain, dan boom! Sebuah kesalahan di laboratorium berubah jadi produk ikonik bernilai jutaan dolar. Ini bukti nyata, kalau inovasi itu seringkali cuma sebuah kesalahan yang kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan kutipan dari Albert Einstein ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan sempurna banget ya. Kalau kamu nggak pernah bikin salah, ya kemungkinan besar kamu nggak pernah benar-benar nyoba sesuatu yang baru. Kesalahan itu ibarat bekas luka dari sebuah usaha, bukti bahwa kamu berani untuk tumbuh. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini buat direnungin. Mungkin udah saatnya kita berhenti lari dari kesalahan dan mulai ngerangkulnya sebagai guru terbaik kita. Pertanyaannya bukan lagi jika kamu akan membuat kesalahan, tapi kesalahan baru apa nih yang berani kamu buat minggu ini demi sebuah kemajuan? 1 like itu semangat, 1 share itu manfaat, dan 1 subscribe itu perjalanan tanpa batas. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri, komen mau, nanti akan saya kirim linknya.